Selamat pagi, perkenalkan saya Yulita Anastasia Mogi dengan NIM H10112310006. Pada video kali ini saya akan menganalisis data suhu tanah di ketiga lokasi yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Data yang saya gunakan merupakan data mingguan sebanyak 35 periode yang dimulai dari awal minggu Januari 2023 dan diakhiri sampai awal minggu September tahun 2023. Data ini diperoleh dari website Climate Data Storage. Pada video kali ini saya akan menganalisis model terbaik serta meramalkan suhu dari ketiga lokasi pengamatan pada 1 minggu ke depannya. Hal yang pertama yaitu menjalankan package. Package yang digunakan adalah Magic, ML Matrix, dan T-Series. Setelah dijalankan, selanjutnya yaitu mengimpor data dari Excel. Selanjutnya, setelah disalin data di Excel, bisa dijalankan input datanya. Nah, sudah diperoleh bahwa data yang saya gunakan merupakan data di ketiga lokasi di Kalimantan sebanyak 35 periode pengamatan. Nah, setelah mengimpor data, bisa dilanjutkan ke deskripsi data. Setelah dijalankan, diperoleh nilai minimum, maksimum, median, serta mean di ketiga lokasi pengamatan, yaitu yang diperoleh dari fungsi summary. Diperoleh bahwa nilai rata-rata suhu di ketiga lokasi yaitu Singkawang sebesar 31,22, di Bengkayang sebesar 30,53, dan di Sambas sebesar 30,34. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suhu di ketiga lokasi pengamatan relatif sama pada periode pengamatan. Nah, selanjutnya diperoleh grafik deret waktu suhu tanah di ketiga lokasi pengamatan, yaitu di Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Selanjutnya dapat dibentuk matriks bobot spasial. Nah, setelah dijalankan diperoleh matriks 3x3 yang menunjukkan korelasi antar lokasi pengamatan, di mana 1 merupakan Singkawang, 2 merupakan Bengkayang, dan 3 merupakan Sambas. Pada matriks 3x3 ini diperoleh bahwa masing-masing lokasi dipengaruhi oleh dua lokasi lainnya. Misalnya Singkawang dipengaruhi secara seimbang oleh Bengkayang dan Sambas dengan bobot sebesar 0,5, yang artinya tidak dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Setelah itu dilanjutkan ke uji stasioner. Uji stasioner dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki karakteristik yang stabil dengan fungsi ADF. Setelah dijalankan diperoleh bahwa nilai p-value dari masing-masing lokasi pengamatan lebih dari 0,05. Yang kita ketahui bahwa untuk memenuhi uji stasioner, p-value dari lokasi pengamatan harus kurang dari 0,05. Sedangkan pada data ini diperoleh bahwa Singkawang memiliki nilai p-value sebesar 0,9, Bengkayang sebesar 0,9, dan Sambas sebesar 0,7, di mana semua nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dilakukan proses differencing. Setelah dilakukan proses differencing, diperoleh nilai p-value untuk
singkawang sebesar 0,01, bingkayang sebesar 0,03, dan sambas sebesar 0,01. Nah, semua nilai p-value sudah kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi uji stasioner dan dapat dilanjutkan untuk membentuk model G-star 11. Nah, selanjutnya diperoleh parameter model G-star 11 yaitu yang disajikan dalam matriks P0 dan matriks P1. Dari kedua matriks ini dapat dibentuk model G-star 11 untuk ketiga lokasi pengamatan di Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Misalnya Singkawang dipengaruhi secara negatif sebesar minus 0,95 oleh dirinya sendiri pada waktu sebelumnya, dan dipengaruhi secara positif sebesar 2,008 oleh Bengkayang dan Sambas oleh daerah tetangganya pada periode waktu sebelumnya. Nah, untuk Bengkayang dipengaruhi secara positif sebesar 1,93 oleh dirinya sendiri pada waktu sebelumnya, dan dipengaruhi juga secara spasial sebesar minus 0,92 oleh Singkawang dan Sambas. Nah, selanjutnya untuk Sambas dipengaruhi sebesar 0,382 oleh dirinya sendiri pada waktu sebelumnya, dan dipengaruhi sebesar 0,09 oleh Singkawang dan Bengkayang. Selanjutnya dapat dilakukan nilai taksirannya dan membentuk grafik taksiran suhu di Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Nah, selanjutnya masuk ke RMSE. Diperoleh bahwa RMSE sebesar 0,29 dan MAPE pada masing-masing lokasi sebesar 0,01, 0,005, dan 0,004, di mana nilai MAPE dari masing-masing lokasi mendekati 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model yang dibentuk dapat memberikan prediksi yang akurat serta memberikan kesalahan yang relatif kecil. Selanjutnya masuk ke diagnostik residual, yaitu di mana untuk mengetahui apakah residual memenuhi normalitas dan independensi. Yang pertama, normalitas. Normalitas dapat dilihat dari plot dari Kiki plot. Nah, di mana dari gambar diperoleh bahwa titik-titik residual sebagian besarnya berada di sekitar garis regresi. Oleh karena itu, residual dapat dikatakan berdistribusi normal secara visual. Nah, setelah itu lanjut ke independensi.
Nah, diperoleh bahwa tidak ada lag yang melewati garis signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa residual dapat dikatakan saling bebas atau independensi. Selanjutnya kita masuk ke hasil ramalan. Nah, setelah dijalankan diperoleh bahwa hasil ramalan suhu tanah di ketiga lokasi pengamatan pada 1 minggu berikutnya itu sebesar 31,75 derajat Celcius di Singkawang, 30,76 derajat Celcius di Bengkayang, dan 30,97 derajat di Sambas. Sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.